Hai sahabat-sahabat media PP Ibnu Jen. Selamat menyaksikan dan menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat-sahabat PP Media Ibnu Jen channel. Ketemu lagi dengan saya dan kebetulan di sini kita kedatangan tamu besar, tamu agung dari lulusan dari Mesir ya. Alhamdulillah dia sudah menyelesaikan jenjang formal sebagai sarjana lulusan dari Mesir. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya tentang santri, perubahan santri, mungkinnya santri dulu dan santri sekarang. Mungkin kan kalau dulu santri itu fokus mengaji saya ya. Sedangkan kalau di zaman sekarang kita kalau dipakai metode dulu, cara pengajaran dulu atau cara mungkin kita akan ketinggalan zaman gitu. Sedangkan sekarang zaman sudah modern. Nah, bagaimana caranya? Dan apa perbedaannya antara santri dulu dan santri sekarang? Intinya cara yang paling baik itu untuk santri sekarang supaya bereksistensi pada zaman sekarang ini ya, itu yang lebih modern. Baiklah, saya akan serahkan untuk pemaparannya kepada tamu kita. Untuk waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya diberikan waktu ya di channel YouTube PP Ibnu Jen. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan ketika berbicara mengenai santri. Kalau kita melihat santri, eksistensi santri dulu ataupun sekarang, dalam dunia kepesantrenan, santri ini orang-orang yang dididik agama ya. Selain agama, dia juga atau anak-anak santri ini dididik kemandirian, dididik bagaimana ia bisa hidup bermasyarakat ya, sosial masyarakat. Nah, selain belajar agama dulu ataupun sekarang juga, di pesantren diisi tentang pengetahuan umum ya. Misal seperti ya formalnya ada, mereka tidak hanya sebatas mengaji gitu ya. Ada juga yang ada juga sekolah gitu. Dulu walaupun tidak ada sekolah mungkin hanya pondok saja, tetapi mereka update. Santri-santri dulu itu update tentang belajar ya, belajar apapun tentang kehidupan. Mereka belajar walaupun tidak mungkin secara teori, tetapi secara praktek mereka jago ya, santri-santri dulu itu. Kalau sekarang kita seperti ilmu pengetahuan alam atau IPA ya, kita belajar di sekolah tentang teorinya saja, walaupun secara praktek kita belum kurang. Cara bagaimana bercocok tanam itu kan santri dulu itu melekat di dalam santri ya, di dalam kehidupan santri. Bercocok tanam itu praktek. Walaupun sebagian santri sekarang juga masih ada yang demikian. Banyak
Cuma ada kan pesantren itu, ada pesantren yang hanya ngaji saja, belajar tanpa diajarkan bagaimana cara mencangkul ya. Kalau Ibnu Zain alhamdulillah masih ya, mencangkul itu ada lah ya. Sampai ngarit Sampai ngarit, bagaimana cara ngarit itu kalau tidak diajarkan nggak bisa. Itu kalau teori saja nggak bisa, harus ada prakteknya juga. Alhamdulillah di pesantren prakteknya juga kita laksanakan. Nah, sehingga melahirkan orang-orang yang multi bisa dalam segala hal, dalam bidang mereka bisa. Istilahnya motekar. Motekar lamun kumotekarna eta si santri itu jadi jago karena lawan teh. Jadi pejuang oke. Untuk menghadapi krisis pandemi seperti ini pun mereka biasa-biasa saja. Dalam artian ketika PPKM diperpanjang ya biasa-biasa santri. Gitu ya. Ketenangan hatinya ini udah dididik sejak saat menjadi santri. Sehingga ketika keluar menjadi santri pun biasa-biasa saja. Kita hanya tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, semuanya apa yang balain yang menghadapi yang terjadi di muka bumi ini atau di Indonesia ini adalah atas kehendak Allah. Mereka meyakini itu begitu santri itu. Luar biasa eta kadinya. Sehingga mereka lebih tenang saja sih. Dan di dalam spiritual punya juga ya lebih dalam. Itu mungkin sebagian senjata utama itu spiritualnya. Iya, karena para kiai keinginannya santri itu tingkah laku ya, keinginan para kiai, tingkah lakunya para santri itu menjadi contoh ya, mencontoh kepada Kanjeng Nabi dan menjadi contoh bagi masyarakat gitu. Pertama yang dilahirkan atau yang diinginkan oleh para kiai mencontoh baginda Nabi Muhammad sebagai pedoman, panutan, sehingga apapun ingin mencontoh ke sini. Kanjeng Nabi mencoba dari segala hal. Dalam kalau misalkan perang, beliau paling pertama mengadakan gitu. Dari segala hal, sisi ekonomi oke. Kanjeng Nabi jago. Bahkan kalau melihat sejarah dulu di Madinah itu, kalau nggak salah di Madinah, kaum Yahudi ada orang Yahudi yang berdagang. Orang Islam pun ada yang berdagang. Ketika kaum Yahudi itu suka mengurangi timbangan, justru kan yang Nabi menyuruh tambahan bere sehingga pedagang itu hasil. Nuhun. Ngopi. Ya, silakan diminum dulu kan. Sehingga pedagang itu banyak pedagang dari Islam. Banyak pelanggannya. Karena dengan cara dikasih makan, dikasih tambahan, jadi ini baik nih. Itu gaya Kanjeng Nabi. Sehingga ini dalam segi ekonomi ya. Dalam segala apapun Kanjeng Nabi menjadi contoh, sehingga para santri ini digembleng di pesantren, tata cara bahkan pembelajaran akhlak Rasulullah gitu kan, sirah Kanjeng Nabi itu dipelajari. Nah, untuk sekarang dulu pun para ulama atau yang dulunya menjadi santri itu melek dalam masalah sains. Iya, tidak lepas. Bahkan yang terkenal di barat, contoh di barat ya, Avicenna. Itu Avicenna siapa? Avicenna itu adalah tokoh Islam, ulama besar, namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina dulunya santri, dia belajar agama, tetapi dia mempelajari tentang sainsnya, kedokterannya,
sehingga berpengaruh di barat. Bahkan Al-Qanun Fit-Tibb kitabnya ya dalam masalah kedokteran dikaji di barat, di Prancis, di Sorbonne, di universitas besar ini di kancah dunia. Ini membuktikan bahwa pesantren, bahwa kiai atau ulama-ulama dulu itu bukan hanya masalah agama saja, tapi masalah fisikawan, bahkan matematika ya, ulama-ulama kita ini. Jadi nggak ada tuh bahasa-bahasa ngapain lah jadi santri makan yang di Paraban Popul. Kayak itu ada peribahasa itu. Padahal kalau di pesantren sendiri justru menurut saya ruangnya lebih luas daripada di sekolah. Bukan berarti membedakan sekolah dan pesantren. Di pesantren mereka boleh membaca apa saja. Ya, di pesantren boleh membaca apa saja. Kitab kita yang dipelajari gitu. Kitab kita yang dipelajari dari Timur Tengah kok. Kitab luar kok. Dari Afrika juga ada ya. Dari Fes, dari Maroko. Kitab Jurumiyah tentang gramatikal Arab. Kita belajar dari luar kok. Dasar-dasarnya ulama-ulama yang notabene-nya ya. Jadi sumber-sumbernya pun di dalam pesantren, kitab-kitab itu kan ulama-ulama yang kredibel di dalam keilmuannya gitu ya. Santri justru adalah selain penerus ulama, mereka pun bisa menjadi pemimpin Indonesia. Contoh lah Gus Dur. Ya, contoh Gus Dur. Atau kalau kita melihat Soekarno lah. Soekarno itu dia selain rajin membaca, rajin mengkaji, ahli politik, ya, dia itu tentang sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad paham betul. Cokro Aminoto mendidik Soekarno, ya. Seorang Soekarno muda dididik oleh Cokro Aminoto. Bukan hanya masalah, ya bukan hanya tentang politik. Ini diajarkan, didikan agama ini juga dipelajari. Ini melahirkanlah Soekarno. Bahwa menurut Mas Santren lah kan Cokro Aminoto, bahasa orang ante ngomong ke pasantren pungkul gitu, dia belajar gitu. Kan. Apalagi, nah untuk sekarang ya santri masa kini itu akan bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada di Indonesia. Seperti misal ruang kosong itu banyak diisi lah gitu ya. Seperti ya kita misal dalam masalah kekinian juga ini mengisi ruang kosong itu dalam artian kenapa ulama-ulama dulu atau yang kekinian juga mereka menyuruh ayolah alumni pesantren itu masuk DPR karena kita jenuh dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau santri menerima teuing gitu walaupun ada sebagian oknum santri yang korupsi ya wajar saja ya manusiawi kan, tetapi kan ada remnya. Ini yang penting, rem. Kalau saya sangat bahagia ketika santri itu masuk dalam segala hal. Meskipun itu bukan tujuan utama, tapi tetap kita mempunyai tanggung jawab dia sebagai santri ya. Iya. Karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama itu. Berjuang bersama-sama. Kalau
kalau jadi polisi yang baik, kalau jadi pedagang yang baik, kalau jadi apapun itu, kalau sudah dididik oleh didikan rohani agama, insya Allah jadi pelayan yang baik, jadi OB yang baik, jadi apapun itu sampai akan mengisi itu dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi. Karena hatinya pun sudah terdidik ya. Terdidik. Kan ada peribahasa dalam satu keterangan Nabil jasadi ya, perbuatan ida pasadat jasadul kulluhu wa ida solahat jasadul kulluhu itu ya. Ketika hatinya seseorang itu atau seorang santri itu ya, umumnya seorang manusia itu jelek, maka jasadnya pun akan ikut jelek. Dan sebaliknya ketika hatinya seorang itu bagus, maka jasadnya pun akan bagus ya. Ginilah dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu, jangan salah, Salahuddin Al-Ayyubi bisa menjadi pemimpin dan pernah Qud itu milik Islam. Al-Qud itu kan dari sekarangnya milik Islam. Jadi pemimpin, sebelum menjadi pemimpin beliau itu belajar membaca, memahami teks Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Segitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu didikan Ghazali walau tanpa mubasyarah, tanpa secara langsung, mengkaji kitab-kitabnya selesai, bahkan dipraktekkan, sehingga melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun kitabnya kitab turos lah dikatakan, warisan para ulama, tapi justru melahirkan para pemimpin pejuang gitu. Ini dan berpikirnya pun moderat. Yang moderat itu kan sulit sebenarnya. Moderat itu wasatiyah, itu ada di tengah, itu sulit. Harus cerdas, bukan cerbodas salah. Harus cerdas. Apalagi itu didikan siapa? Didikan para ulama, sehingga melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah Islam. Apalagi ya, intinya santri insya Allah akan bisa mengisi Indonesia ya, dengan catatan belajarnya harus giat ya, dengan catatan jelas lah, belajar itu harus giat, harus fokus dalam bidang apapun, harus fokus. Ini penting yang fokus karena gini, Ibnu Sina bisa menjadi orang besar di seluruh dunia ya, digaungkan atau terkenal di seluruh dunia ya. Ibnu Sina itu kan bukan secara tiba-tiba, ya belajarnya luar biasa. Ibnu Sina pernah membaca metafisik itu mawar atau biya. Ada fisika makan yang ada batasan, kita fisikanya yang metafisik itu yang mawar atau biya, yang tidak terlihat, yang ada buku mawar atau biya di suatu buku ya, di suatu apa namanya ya, di toko buku itu dia menemukan mawar atau biya atau metafisik yang ditulis oleh Aristoteles, orang Yunani, filosof Yunani. Aristoteles nulis itu, Ibnu Sina dibaca sampai khotam, gak ada satupun yang dimengerti. Baca lagi kedua sampai khotam lagi, gak ada yang mengerti, gak bisa dimengerti. Sampai diceritakan di dalam kisahnya, Ibnu Sina itu membaca 40 kali 40 kali sampai khatam. Kalau kita berapa ya. Satu kali juga nembas, apalagi kitabnya tebal gitu. Ibnu Sina membaca Mawar atau Biya 40 kali ya,
yang dipahami oleh beliau sedikit, bahkan sedikit banget lah ya. Itu paham cenah wing, gak kita bahasa berapa itu paham. Akhirnya Ibnu Sina bermain lagi ke toko buku. Di toko buku ada bukunya Al-Farabi yang menceritakan tentang metafisik yang ditulis oleh Aristoteles. Jadi mengulas tulisannya Aristoteles. Ya. Kalau sekarang tukilan itu ya. Tukilan, nukil. Jadi pemahaman dia tentang metafisik ditulis lagi oleh Al-Farabi. Menarik nih. Kan tukang dagang deh. Iya buku sabaraha. 2.000 lawan bahasa ngeletik dah hargana tuh. 2.000. Ih, murah-murah teh. Bener ini 2.000 ya 2.000. Dibaca. Dibeli, dibaca. Ketika dibaca, apa yang telah dibaca oleh 40 kali yang tidak hatam, yang hatam dan tidak paham itu, ya, yang bukunya Aristoteles dibaca oleh Al-Farabi, dibaca oleh Ibnu Sina. Sebelum membaca buku Aristoteles, dia membaca dulu buku Al-Farabi. Kebuka paham. Oh ternyata ini putuhnya. Yang namakan putuh itu demikian keseriusan. Ketika dia serius ingin mempelajari itu, dia pelajari terus sehingga dia terbuka ilmunya. Ini kan menarik, ya. Bahkan Ibnu Sina ketika tidak paham berangkat ke masjid, dia membacanya di masjid. Membaca di masjid ketika tidak paham sholat sunat 2 rakaat, baca deh. Dia paham nih sholat. Itu ulama-ulama dulu sehingga melahirkan Ibnu Sina. Ibnu Sina kenal di barat atau di timur. Ini menarik. Jadi kita pun bisa kalau serius. Jadi syaratnya kan gitu. Ya gitu kan. Kalau ulama dulu dalam seriusnya gitu tidak bisa jauh dengan spiritual ya. Spiritual. Jadi tetap ada spiritualnya. Saking hati-hatinya gitu. Saking hati-hatinya. Dia belajar ketika tidak paham sholat sunat. Kalau istilah kita istikharah dulu lah, bagaimana ini bisa istikharah, bisa sholat sunat, ya. Dia rajin sekali. Jadi tidak hanya asal membaca gitu ya. Ya bahkan kita pun sebenarnya orang ajam, yang katakan orang ajam kita kan, orang Indonesia. Jangan salah loh. Yang membuka ilmu, contoh ilmu balaghah, ilmu nahwu, itu dikodifikasikan atau dibukukannya oleh orang ulama-ulama mana? Yang asli mana? Udah bukan orang Arab, Ajam. tapi orang ajam. Si Bawi itu orang Persia. Orang Iran, bayangkan. Orang aja dia nulis Alkitab, nahwu tentang nahwu. Ya, bukan orang Arab yang bikin, ya. Dan berarti ilmu kemungkinan orang Indonesia pun bisa membuat. Contoh lagi, balaghah. Muasisnya atau yang membukukan atau yang itu orang Jogja, Persia juga. Bahkan di dalam sejarah tentang ya kehidupan Abdul Qadir Ar-Jurjani belum pernah mondok keluar atau ke Arab atau ke Saudi. Satu guru itu satu pesantren, ya, satu pesantren, tapi dia terus belajar membaca terus sehingga mengkonsepkan ilmu balaghah atau para sastra Arab. Luar biasa. Tidak ada ceritanya Imam Abdul Qahir dalam sejarah itu keluar bahkan atau haji pun tidak ada ceritanya. Berarti menunjukkan beliau itu hanya jurjan saja, jurjan otak kecil. Setelah keluar belajar, bahkan guru pun satu. Tapi keseriusan beliau sehingga mengkonsepkan ilmu
Mas sastra. Allah, apa ilmu balago? Balago itu kan terbagi lagi, ada ma'ani, bayan, badi. Aduh, bukan orang asing. Orang Indonesia, santri Indonesia, pasti bisa. Pasti bisa. Orang luar Arab saja bisa. Orang Indonesia kan banyak sekarang. Kalau kita melihat ulama-ulama Nusantara yang kealimannya di apa namanya diakui, namanya Senawawi Al-Baghdadi, terus Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Syekh Yasin itu disebutnya musnirud dunya, ahli sanad sedunia. Orang mana? Orang Indonesia. Sanad hadis banyak dari ke Syekh Yasin Al-Fadani. Luar biasa, Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Padang. Senawawi Al-Baghdadi Banten. Bahkan diceritakan Senawawi Al-Baghdadi belajar ke orang Purwakarta. Syekh Yusuf Al-Baghdadi. Syekh Yusuf. Orang kitab banyak. Bapak kitab kuning. Maksud dalam artian Bapak Kodar Kuning Indonesia. Itu kan yang termasih. Saya antar masih. Ada lagi. Al-Ihsan Seisan Jambes. Al-Jambesi. Dia mensyarah kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali, tahulah siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hujatul Islam, hujah di dalam Islam. Ya. Bahkan tasawufnya kita Ahlussunnah wal Jamaah kan ke Imam Ghazali dalam tasawuf, dalam bidang tasawuf. Imam Ghazali kitabnya disarahi oleh siapa? Seisan Jambes. Ceritanya kata Bang Maimun, Seisan Jambes tidak pernah belajar ke Timur Tengah. Dia asli didikan pesantren Indonesia. Asli didikan pesantren Indonesia, melahirkan Seisan Jambes. Kitabnya dikaji di Timur Tengah. Padahal beliau tidak pernah ke Timur Tengah. paling Hajianto ya. Kalau ada cerita yang kayak Hajian, mungkin Hajianto. Dikaji di Al-Azhar, kitabnya Seisan Jambes. Saya mengatakan Seisan Jambes. Padahal bukan Seisan Jambes, Seisan Jambes Al-Jambesi orang Jawa. Kan lahir dari siapa? Lahir dari mana? Dari pesantren. Bahkan Mbah Mun mengatakan Seisan Jambes ini, ya, bahasa Arabnya kalau ngomong nggak bisa, tapi dalam penulisan tidak ada yang salah sedikit. Namun sorok apa aja nggak ada yang bahasanya bahasa sastra. Oh gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa Indonesia pun bisa. Nanti Indonesia itu akan bisa. Entar kemungkinan saya berkeyakinan begini. Indonesia kalau sekarang kiblat ilmu itu adalah Azhar. Dalam masalah agama ya, ilmu agama Azhar kiblat ilmu. Tapi 10 tahun atau 20 tahun lagi kiblat ilmu Indonesia. Saya berikan mudah-mudahan lah. Apa lagi ya? Bisa disimpulkan kan, bisa lebih jelas lagi untuk para sahabat-sahabat ya. Kesimpulannya dan pesan-pesan yang pentingnya supaya kita sebagai santri Indonesia bisa menimbulkan giroh lagi supaya semangat dia di dalam belajar itu. Selain tadi kan mencontoh kita pasti ya kepada ulama Indonesia. Alhamdulillah kita pun tahu sekarang ya bahwa ulama-ulama Indonesia dulu sudah menjadi contoh, bisa menjadi karangan-karangannya dunia di kajian. Senawawi itu sebutin pernah ya
pesan dari saya ya, pesan lah. Kalau buka sendiri saya lah. Pesannya ya, santri harus bangga menjadi santri. Pertama itu. Yang kedua, giatlah belajar apapun. Belajar apapun. Baik kitab kuningnya ya, atau ilmu-ilmu umum pun kita harus belajar. Bahkan ilmu-ilmu kehidupan kita harus belajar, harus dipelajari, sehingga ketika pulang ke rumahnya masing-masing menjadi barometer bahwa inilah manusia yang bisa dibanggakan negaranya, kampung. Karena cinta dan yang terakhir satu juga harus cinta negara. Tidak lepas cinta negara adalah gimana? Cinta negara itu ada dalam fitrah manusia, dalam hati manusia. Udah ketika lahir dia pasti mencintai negara ini. Ya, ulwaton minal iman. Bahkan cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman. Itu bukan hanya bulus. Apa kita bukti cinta negara? Kita belajar, kita menjadi santri, kita bukti menjadi cinta negara. Menjadi santri ya, atau belajar itu adalah mencintai negara. Karena yang mengisi masa depan itu bukan yang lain, kita dengan cinta negara. Wa makubud dia risagok nakol, kalau kata Majnun pada Laila, wa makubud dia risagok nakol walakin hukuman sakana dia. Kurang mah cinta teh ya, lain karena dindingna, lain karena imahna, karena tapi kalau orang-orang yang hidup di negara itu tersebut ya terus paham kita mencintai orang-orang yang hidup dengan itu ya, isi dengan kekosongan. Kalau kita pesantren ya isi dalam pembelajaran. Kalau kita menjadi santri kita harus belajar berarti gitu. Itu bukti kita cinta negara. Ya, itu saja. Maaf kalau ada kesalahan. Ya. Alhamdulillah saudara-saudara atau sahabat-sahabat sekalian, kita sudah tahu ya sekarang alhamdulillah mendapat pencerahan dari senior kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi giro untuk kita, semangat untuk kita sebagai santri Indonesia, Tapi supaya untuk menjadi sebagai santri yang pulen, santri yang multifungsi. Dalam artian tidak hanya cukup mengaji dalam ilmu agama saja, tapi selain itu ulama-ulama dulu pun mengajarkan untuk mengkaji ilmu tentang ilmu pengetahuan tentang alam. Mungkin dulu itu tidak teorinya kurang, tapi secara prakteknya gitu yang mungkin hanya itu. Untuk selebihnya silakan sahabat-sahabat bisa bertanya di dalam komentar ya, insya Allah sebisa mungkin kita akan menjawab. Dan ada yang request apapun silakan, yang penting jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah bermanfaat, dan terima kasih kepada senior kita Kang Irfan ya, bisa disebut Kang Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, prank, comment, and subscribe.